Baik, selamat pagi dan selamat siang bagi teman-teman semua. Selamat pagi, Mi. Selamat pagi dan selamat siang. Pagi. Sebelum kita memulai weekly online worship kita, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita akan menyanyi lagu buka dari lagu Sion nomor 401, Bapakku kaya rumah dan rumah. Bapakku kaya rumah dan tanah, segenap harta dunia kepunyaannya, emas dan perak, intan permata, semua miliknya. Dia sangatlah kaya. Aku anak raja, ya anak raja, dengan Tuhan Yesus, aku anak raja. Sang Putra Allah, Juru Selamat, pernah hidup sederhana di dunia. Sekarang Ia memohon rahmat bagi umatnya yang kelak diangkatnya. Aku anak raja, ya anak raja, dengan Tuhan Yesus, aku anak raja. Dulu ku sesat, orang terbuang, dan hilang dalam hidup penuh dosa. Tetapi sekarang ku anak Tuhan, menjadi waris kerajaan Allah. Aku anak raja, ya anak raja, dengan Tuhan Yesus, aku anak raja. Rumah di dunia bukan utama, karena di surga tersedia istana. Meski merantau jauh dari rumah, pujilah Allah, aku anak raja. Aku anak raja, ya anak raja, dengan Tuhan Yesus, aku anak raja. Doa buka akan dibawakan oleh Rebecca. Rebecca. Jadi kalau tidak ada, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami selalu mau melalui online worship. Biarlah Tuhan menuntun kami dan Roh Kudus-Mu ada di hati kami. Kita yang akan membawakan firman, biarlah Tuhan memimpin dia. Kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan dua lagu pujian. Yang pertama dari Deborah Putri,
Dan yang kedua dari Matthew Subang. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 14 dan 16. Aku ada sahabat yang cinta padaku. Aku ada sahabat, dialah Tuhan Yesus. Ya, cintaku pada hari Minggu, Senin, Selasa, dan hari Rabu, Kamis dan Jumat, juga hari Sabtu. Pujilah Tuhan sepanjang minggu. Aku ada sahabat yang menjaga aku. Aku ada sahabat, dialah Tuhan Yesus. Ya, jaga aku pada hari Minggu, Senin, Selasa, dan hari Rabu, Kamis dan Jumat, juga hari Sabtu. Pujilah Tuhan sepanjang minggu. Amin. Terima kasih untuk lagu pujian dari Deborah dan Matthew. Saat ini kita akan doa kelompok. Saya serahkan ke Miss Rita. Halo semuanya, selamat pagi untuk Indonesia bagian Barat dan Tengah. Selamat siang untuk teman-teman adik-adik ada di bagian Indonesia Timur ya. Puji Tuhan kita sudah masuk ke pertemuan kedua dari semester ini. Dan ini kali pertama untuk teman-teman yang baru untuk join di doa kelompok ya. Jadi seperti sebelumnya Mi sudah pernah jelaskan bahwa
di doa kelompok ini kalian boleh mengusulkan apa usulan-usulan doa. Nanti ada teman-teman yang ditentukan sebagai pemimpin di kelompoknya yang akan mengarahkan siapa yang akan mendoakan dan kemudian mungkin juga akan bantu mengetikkan usulan-usulan doa. Ya, nanti setelah itu baru ditunjuk yang mendoakan. Selesai berdoa boleh kembali ke main room. Dan untuk itu Miss butuh bantuan. Saat ini ada Kak Venoya, Naomi, Friendly, apa boleh bantu Miss di kelompok doa? Venoya, Naomi, dan Friendly. Oke, Venoya bisa. Kalau Naomi dan Friendly apa boleh? Halo? Iya, Miss, boleh. Oke, Friendly boleh. Naomi boleh? Oke, kalau Naomi jaringannya tidak memungkinkan. Oke. Kalau Matthew, boleh Matthew bantu? Boleh, Miss. Oke, jadi kita ada 4 kelompok ya. Ada dengan Miss, dengan Venoya, dengan Friendly, dan Matthew. Jadi teman-teman yang lain nanti boleh usulkan nanti Venoya, Friendly, Matthew, Miss akan bantu buat di chat usulan-usulan doanya dan kemudian mereka akan tentukan yang mendoakan. Tapi sebelum kita ke doa kelompok, kita akan mendoakan mereka yang berulang tahun. Yang berulang tahun di minggu kemarin ya, sampai hari ini ada orang tua papa dari Kiven ulang tahun hari ini ya, Pak Gardner. Kemudian minggu lalu ada papa dari Samaim, ada pendeta Sirami, dan ada juga mama dari Deborah, Ibu Novi. Jadi kita akan mendoakan 3 orang tua ini. Miss akan doakan. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa ya. Boleh ambil posisi berdoa yang baik. Oke, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kasih setiamu masih menjadi bagian kami semua hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendoakan orang-orang tua kami yang berulang tahun dari minggu lalu sampai hari ini. Ada Ibu Novi, ada Pendeta Sirami, dan ada Bapak Gardner. Ya Bapa, kami percaya Engkau sungguh baik dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau punya banyak berkat-berkat indah bagi mereka. Dan saat ini Tuhan kami berdoa kiranya dengan bertambahnya usia, bertambah juga sukacita yang mereka rasakan, bertambah kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan, bertambah hikmat dan kebijaksanaan, bertambah berkat dalam setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, dan bertambah dekat dengan Tuhan seiring semakin dekat waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan mungkin, dan juga pekerjaan yang Tuhan percayakan, Tuhan akan bantu mereka untuk setiap tanggung jawab ini. Dan kami berdoa supaya keluarga mereka pun Tuhan akan lindungi dan berkati selalu. Terima kasih Tuhan untuk janji setiamu. Kami percayakan kehidupan mereka ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang memberkati dan akan terus memberkati mereka. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita akan ke breakout room. Di room pertama dengan Miss, room kedua dengan room kedua dengan Kakak Venoya, di room ketiga ada Matthew. Oh sebentar, Matthew ada terkeluar kah? Enggak, Miss, sudah balik lagi. Oh ada, oh udah balik, oke. Nanti room keempat ada Friendly. Selamat berdoa, kalau sudah boleh kembali lagi ke main room ya.
Baik, sekarang kita akan mendengarkan lagu tema kita dari lagu Sion nomor 123. Silakan. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ritli Tamalsir dan judul Umat Pilihan dari buku Kerinduan Segala Zaman pasal 2. Terima kasih, Veno ya. Oke, sekali lagi semuanya selamat siang ya, selamat siang. Terima kasih sudah join di grup You Weekly Online Worship hari ini. Senang bisa lihat kalian semua. Oke, yang kameranya tidak bermasalah, boleh dong ya dibuka kameranya, boleh? Oke, thank you. Ya, sudah terlihat kah? Oke, Sudah, Miss. thank you. Kita sudah masuk ke bab 2 dari buku Kerinduan Segala Zaman. Dan judulnya saat ini adalah Umat Pilihan. Kita akan belajar mengenai siapa umat pilihan ini, kenapa Tuhan pilih mereka, dan apa kira-kira yang terjadi dengan umat pilihan Tuhan ini. Sebelum kita lanjut, kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami akan belajar lagi satu hal dari pelajaran buku Kerinduan Segala Zaman pasal yang kedua. Biarlah kami dibantu untuk mengerti dan Kuasa Roh Kudus menolong kami untuk melihat apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami hindari, dan pelajaran ini menolong kami untuk lebih mengenal kasih Tuhan. Kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Miss nggak akan panjang-panjang ya. Kita masuk yang pertama. Apa sebenarnya tujuan Allah memilih Israel? Jadi, singkat cerita, Israel adalah umat yang dipilih Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Ya, dan menjadi umat pilihan ini bukan hal yang mudah karena mereka ada tugas sebagai umat pilihan. Dan Israel bukanlah satu bangsa yang paling baik, bukan satu bangsa yang paling banyak orangnya. Mereka justru yang bagian dari orang-orang yang banyak kelemahan sebenarnya. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa memang yang Tuhan pilih bukan orang-orang yang harus hebat dalam segala sesuatu. Seringkali umat pilihan Tuhan adalah orang-orang yang bahkan tidak dikenal orang lain, tidak dianggap oleh orang lain, ya. Dan itu juga jadi pelajaran buat kita bahwa syarat Tuhan memilih
Tidak seperti syarat manusia memilih. Kalau sekarang orang kalau mau masuk tempat kerja, yang mereka pilih adalah mana orang yang paling hebat di bidangnya, mana orang yang paling sabar. Mungkin seperti itu ya karakter syarat-syarat orang yang akan dipilih di zaman sekarang ini. Tapi Tuhan punya syarat tertentu. Tuhan memilih mereka yang justru Tuhan melihat melalui mereka kasih karunia Tuhan bisa ditunjukkan, kebesaran dan kebaikan Tuhan bisa ditunjukkan. Nah, sekarang kita lihat tujuan Tuhan memilih Israel apa sebenarnya? Ada dua alasan di sini. Yang pertama, Tuhan mau supaya Israel memelihara di antara manusia pengetahuan tentang hukumnya, lambang-lambang dan nubuatan-nubuatan tentang juru selamat. Oke, sebelum Miss lanjut. Israel ini nama lain dari siapa? Yakub. Yakub. Betul, ya, Israel nama lain dari Yakub. Yang berarti kalau dibilang orang Israel adalah siapa mereka ini? Keturunannya siapa? Yakub. Keturunan Yakub. Yakub. Ada berapa anak-anak Yakub yang laki-laki? 12. Ada 12 anak Yakub. Siapa yang hafal 12 anak Yakub? Ada yang hafal 12 anak Yakub? Kalau ada boleh raise hand ya. Siapa yang hafal 12 anak Yakub? Nggak ada yang ingat. Oke. Putra Yakub ada 12. Ada yang tahu lagunya? Gad, Asher, Yusuf yang ikhlas. Simeon, Isakar dan Lewi. Zebulon pun Naftali. Yehuda dan Sulung Ruben. Dan yang paling bungsu Benyamin. Ada yang tahu lagunya di sekolah sahabat anak-anak? Nggak ada juga. Oke, nanti boleh ditanya ke guru sekolah sahabatnya ya. Ajarin dong lagu anak-anak Yakub ya. Jadi anak Yakub ada 12 ya. Ada Ruben, Simeon, Isakar, Lewi, Yehuda, tadi siapa? Ada Yusuf, ada Benyamin, ada Dan, ada Sebulon, ada Naftali, ada siapa yang Miss belum sebut lagi dua ya? Kalau Miss berurut, Miss jadi lupa ya. Apa siapa tadi kalian? Asher. Oh iya, Asher yang belum. Sama satu lagi siapa? Suku apa lagi satu ya? Miss lupa. Kayaknya itu salah satu dari anaknya Lea. Jadi anak Lea ada 7, anak Silva ada 2, anak Bilha 2, dan anak Rahel ada 2. Jadi yang paling banyak anak laki-lakinya adalah dari Lea, ya, dari istri pertamanya Yakub. Dan dari 12 anak laki-lakinya inilah ada 12 suku, ya. Dan mereka bertambah banyak, mereka menjadi satu bangsa. Sampai akhirnya sekarang mereka Tuhan janjikan seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, bahwa keturunannya ini akan menjadi banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit, dan dia akan memilih mereka ya menjadi umatnya. Sekarang orang-orang Israel ini keturunan Yakub, mereka sempat ditawan di Mesir. Waktu di Mesir setelah 400 tahun mereka dikeluarkan oleh pertolongan Tuhan lewat Musa, mereka keluar dari tanah Mesir dan kemudian mereka menjadi satu bangsa. Nah, sekarang mereka sudah menjadi umat pilihan Allah. Tuhan waktu di Gunung Sinai, Tuhan punya aturan-aturan kepada orang Israel. Terlebih khusus aturan apa yang paling terkenal yang Tuhan kasih ke orang Israel?
Hukum apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Iya, itu termasuk dalam apa? 10 hukum. 10 hukum. Jadi Tuhan kasih 10 pesan, hukum. ya, Tuhan kasih tugas supaya orang Israel akan memelihara pengetahuan tentang hukum Allah, yaitu 10 hukum. Bukan cuma hukumnya, ada lambang-lambang lewat upacara-upacara dan juga nubuatan-nubuatan tentang juru selamat lewat nabi-nabinya. Tapi kita akan lihat apakah orang Israel memenuhi tujuan Allah memilih mereka ya. Dan mereka juga menjadi mata air keselamatan bagi dunia. Jadi Tuhan kasih mereka tugas yang sangat besar. Mereka harus memelihara pengetahuan tentang hukum Allah, tentang lambang-lambang lewat upacara-upacara yang menunjukkan tentang Yesus dan nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Dan mereka menjadi mata air keselamatan bagi dunia. Tapi ternyata mereka berhasil atau gagal? Gagal. Mereka gagal. Ya, mereka gagal. Mereka mulai lupa tentang hukum Tuhan, mereka mulai melanggar hukum-hukum Tuhan, mereka mulai ikut dengan bangsa-bangsa kafir, sampai akhirnya akibatnya adalah mereka ditawan ke Babel. Mereka bukan cuma ke Babel, tapi juga tercerai-berai di seluruh negeri bangsa-bangsa kafir, dan selama penawanan mereka dianiaya. Nah, siapa kira-kira yang ikut ditawan ke Babel, tapi yang tetap percaya sama Tuhan? Daniel. Nah, Miss mau tanya, siapa yang tahu nama-nama Ibrani mereka? Itu nama-nama Babel. Ada yang tahu mereka punya nama Ibrani? Hanaya, Misael, dan Azaria. Bagus sekali. Thank you, Wisely. Betul ya, Hananya, Misael, Azaria, dan Daniel ya. Daniel punya nama aslinya memang Daniel ya. Oke, apa dampak dari pembuangan ini? Mereka setelah dibuang ke Babel, apa yang terjadi dengan mereka? Ada beberapa hal yang terjadi ya. Yang pertama, ternyata cara-cara bangsa kafir ini untuk mempersembahkan korban adalah memutarbalikkan cara yang sudah ditentukan Allah. Jadi yang mempersembahkan korban juga bukan cuma orang kafir, tapi Tuhan juga kasih tahu upacara pengorbanan di bangsa Israel ya. Ada upacara korban bakaran dan sebagainya. Tapi dengan makna yang mengarah kepada juru selamat. Nah, orang kafir mereka mempersembahkan korban tapi bukan tentang juru selamat ya. Setan sudah buat mereka memutarbalikkannya. Nah, banyak pengikut upacara-upacara kafir yang bersungguh-sungguh mempelajari dari bangsa Ibrani arti upacara yang telah ditentukan ilahi itu, lalu ingin percaya memegang teguh janji tentang seorang penebus. Nah, jadi waktu mereka lihat orang Israel menjalankan upacara-upacaranya, mereka jadi tersadar bahwa, oh ini sebenarnya upacara-upacara yang benar. Akhirnya mereka jadi mau belajar tentang Allah yang benar. Nah, tapi di sisi lain, ada orang-orang kafir yang akhirnya mau bertobat, mau mengenal Allah yang benar, tapi ada juga orang-orang Israel malah yang ikut dengan orang-orang kafir ya. Nah, sebelumnya dari antara mereka yang mempertahankan iman, mereka yang tidak mau melanggar Sabat, tidak mau ikut pesta-pesta kekafiran, mereka akhirnya harus kehilangan nyawa. Mereka dianiaya, mereka dihukum mati. Dan sementara orang-orang kafir yang menyembah berhala ini mau menghancurkan kebenaran yang mereka miliki, Tuhan bawa hamba-hambanya untuk bisa berhadapan muka dengan muka langsung dengan raja-raja ini. Salah satunya adalah tadi Daniel dan teman-temannya ya. Tuhan pakai mereka untuk bisa memberitahukan terang, memberitahukan Allah yang benar, supaya mereka bisa dituntut untuk mengakui kebesaran Allah yang disembah oleh orang-orang tawanan bangsa Ibrani itu. Nah, tapi tidak hanya itu ternyata ya dampaknya, karena ada sebagian juga orang-orang Israel
yang bertobat dari penyembahan patung-patung ukiran, tapi mereka sekarang setelah sadar bahwa mereka punya kesejahteraan ini bergantung kepada penurutan mereka pada hukum Allah, sekarang mereka mau menurut. Ya mereka, oh iya kita ditawan karena kita meninggalkan Tuhan, karena kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Kita harus kalau kita mau sejahtera, kita harus menurut hukum-hukum Tuhan. Tapi sekarang mereka jadi berpikir bahwa penurutan mereka lah yang akan membuat mereka selamat. Perbuatan baik mereka yang akan membuat mereka selamat, bukan Tuhan. Akhirnya mereka menurut tapi tidak didorong oleh kasih. Mereka menurut karena mereka mementingkan diri sendiri, ya. Jadi mereka buat hal yang besar, tapi bukan untuk jadi terang dunia, tapi mereka membuat akhirnya membangun tembok pemisah antara mereka dengan orang-orang kafir. Jadi ada dua dampak dari pembuangan ini ya. Dampak yang pertama, orang-orang kafir jadi mengenal tentang Tuhan, tentang Allah yang benar. Tapi di sisi lain, orang-orang yang ditawan ini, orang-orang Israel yang ditawan, mereka juga jadi kenal tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang kafir, yang bertentangan dengan Tuhan. Dan ketika mereka mau menurut, mereka bergantung kepada penurutan terhadap diri sendiri, penurutan kepada Tuhan berlandaskan sifat mementingkan diri, bukan karena kasih mereka kepada Tuhan. Itu dampak dari mereka dibuang ke penawanan. Nah sekarang, sampai waktu yang ditentukan, akhirnya ketika mereka mulai bertobat kembali kepada Tuhan, Tuhan bawa mereka kembali dari pembuangan. Ya, sekarang orang Israel kembali dari pembuangan. Oke, Miss mau satu orang tolong bacakan apa yang terjadi setelah mereka kembali dari pembuangan. Ada yang boleh bacakan? Sorry. Oke, Saneta mau baca. Ini kan dibaca. Yang nomor 1 itu kan Miss yang dibaca. 1, 2, 3 boleh. Perhatian mereka dicurahkan pada pendidikan agama. Mereka lupa pada ajaran upacara korban. Imam-imam serta para rabi memperbanyak tuntutan ciptaan mereka sendiri. Oke, terima kasih. Jadi sekarang mereka sudah dibebaskan dari penawanan. Mereka kembali ke tempat mereka. Tapi ternyata ada 3 hal yang terjadi. Mereka tadi sudah sempat sebutkan tadi sebelumnya bahwa mereka mulai bergantung pada penurutan yang fokusnya mementingkan diri. Jadi mereka balik, mereka bilang, oh kita harus kenal hukum-hukum Tuhan supaya kita tidak ditawan lagi. Jadi mereka buat sekolah-sekolah untuk mempelajari tentang hukum-hukum Tuhan, tapi di sekolah-sekolah ini mereka menerjemahkan sendiri, mentafsirkan sendiri pengertian dari hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak pakai petunjuk dari Tuhan, mereka coba terjemahkan berdasarkan pengertian mereka sendiri. Dan sekarang penurutannya, ibadah-ibadahnya, semuanya menjadi formalitas yang berat, ya. Dan bukan hanya itu, imam-imam dan nabi mereka juga buat tuntutan-tuntutan yang mereka buat sendiri. Ya, Tuhan hanya bilang di 10 hukum, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari kamu bekerja, hari ini kamu hari ke-7 istirahat. Tapi mereka tambah, kalian tidak boleh buat ini, jangan begini, jangan begitu. Banyak sekali tuntutannya sampai orang-orang sudah tidak mampu untuk menjalankan tuntutan-tuntutan ini. Jadi bukannya mereka bertobat, kemudian ada perubahan hati, mereka semakin menurut sama Tuhan, tapi yang ada adalah mereka lebih berfokus dengan usaha mereka sendiri. Oke, satu orang tolong bacakan kutipannya ini. Siapa yang mau Saya, baca? Miss. Oke, Wise. Selama dalam tawanan, banyak
dari antara bangsa itu sudah menerima pendapat-pendapat serta adat-adat kekafiran. Dan semuanya ini dimasukkan ke dalam upacara keagamaan mereka. Dalam banyak hal mereka meniru kebiasaan para penyembah berhala. Thank you. Oke, jadi sekarang kalau tadi waktu mereka di tempat penawanan, mereka buat upacara-upacara ini, maka orang-orang kafir mereka jadi sadar dan mereka mau bertobat untuk menyembah Allah yang benar. Tapi sekarang setelah orang Israel mereka balik, mereka justru menggunakan pendapat-pendapat dan adat kafir yang mereka dapat di tempat penawanan, mereka campurkan itu dengan upacara keagamaan mereka. Jadi kebalikan ya. Nah, ini penting nih. Jangan sampai kita juga seperti itu. Ya, kita bergaul dengan teman, teman jadi belajar hal yang baik dari kita, tapi kita jadi belajar hal yang buruk dari mereka. Nah, ini yang bahaya ya. Kalian boleh berteman dengan siapa saja, dan mungkin kalian memberikan pengaruh yang baik sama mereka. Mereka bisa tiru hal yang baik dari kalian, tapi jangan sampai kalian malah ikut hal yang buruk dari mereka. Sama seperti orang Israel. Dan yang mengerikan adalah karena sekarang mereka jadi campur aduk antara adat kekafiran dengan upacara-upacara keagamaan yang Tuhan rancang khusus dari awal sebenarnya itu untuk buat orang-orang kenal Tuhan. Sekarang sudah kabur, sudah nggak ketahuan lagi kebenarannya, sudah tercampur dengan yang kafir. Kita lanjut. Kutipan selanjutnya, ada lagi yang mau baca? Rebeka. Tetapi orang-orang Yahudi telah kehilangan hidup rohani dari upacara-upacara mereka itu, dan telah bergantung pada berhala-berhala yang mati. Mereka percaya pada segala korban dan upacara itu sendiri, gantinya menyadarkan diri pada Dia, yang kepadanya segala korban dan upacara tersebut menunjuk untuk menggantikan tempat perkala yang telah hilang itu. Imam-imam serta para rabi memperbanyak tuntutan-tuntutan ciptaan mereka sendiri, dan semakin bertambah keras tuntutan itu, semakin berkuranglah kasih Allah dinyatakan. Mereka mengukur kesucian mereka oleh upacara-upacara mereka yang tidak terkira banyaknya, sedangkan hati mereka penuh kesombongan dan kemunafikan. Oke, terima kasih. Orang-orang Yahudi telah kehilangan hidup rohani dari upacara-upacara mereka itu dan bergantung pada berhala-berhala yang mati. Sekarang mereka bukan menyandarkan diri kepada Tuhan, mengerti makna sesungguhnya dari upacara-upacara yang Tuhan ajarkan sama mereka. Sekarang mereka isi dengan mereka punya tuntutan-tuntutan yang mereka buat sendiri, dan semakin keras dengan tuntutan-tuntutan itu sampai sekarang orang sudah tidak melihat Tuhan, orang sudah tidak merasakan kasih Tuhan, tapi orang-orang jadi melihat Tuhan sebagai Allah yang kejam dengan berbagai aturan-aturan yang dibuat oleh para imam dan para rabi. Dan mereka pikir semakin banyak tuntutan-tuntutan yang mereka bisa buat, semakin suci hidup mereka. Padahal apa katanya? Hati mereka sombong dan munafik. Jadi di sini Miss mau kasih ingat buat kita semua bahwa jangan sampai kita buat ibadah, kita ikut ibadah cuman jadi formalitas. Kita tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi kita belajar untuk membuat itu menjadi standar. Oh, saya sudah rajin ke gereja, saya rajin hafal hafalan, saya rajin menyanyi. Oh, sudah jadi orang baik. Hati-hati ya. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menguji hati. Jangan sampai hati kita penuh kesombongan dan kemunafikan. Tuhan tidak suka. Nah, sebenarnya di balik ini semua kita bisa lihat bagaimana setan bekerja. Jadi ternyata setan bekerja untuk melemahkan semangat bangsa itu dan merendahkan pendapat mereka mengenai tabiat Allah. Dan berharap membawa iman orang-orang Israel ini ke dalam kehinaan. Setan mau supaya dengan imam-imam membuat tuntutan yang begitu banyak dan
dan tidak adil, akhirnya menjadi gambaran bahwa memang hukum Allah itu tidak dapat dituruti, hukum Allah itu tidak adil, dan akhirnya hukum Allah bukan jadi berkat tetapi jadi bahan cemoohan untuk orang lain karena dilihat terlalu sulit. Ini jadi pelajaran untuk kita ya, kita jadi orang Advent, kita jadi orang Kristen, jangan sampai orang bilang mereka itu sudah terlalu fanatik, mereka itu sudah banyak teorinya tapi nggak ada prakteknya. Nah, ini jadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai tanpa sadar kita buat banyak aturan-aturan yang sebenarnya Tuhan tidak minta untuk kita lakukan, yang membuat kita menutupi diri dari orang-orang yang lain, sampai akhirnya kita justru bukan jadi agen Tuhan untuk membagikan terang, kita jadi agen setan untuk membuat hukum-hukum Allah itu semakin sulit dan tidak bisa dituruti. Oke, yang terakhir, bagian keempat adalah bagaimana keadaan mereka ketika Yesus lahir. Jadi keadaan orang Israel ini bertahan ya dari zaman mereka ditawan di Babel, dari zamannya Daniel sampai kemudian di zamannya Yesus. Itu formalitas ibadah mereka terus berlangsung ya. Nah, di saat Yesus lahir, saat itu bangsa Israel sudah sangat muak karena mereka sekarang mungkin tidak dijajah di daerah bangsa kafir, tapi daerah mereka yang dijajah oleh penjajah-penjajah asing. Yaitu saat itu adalah Roma. Saat itu orang-orang Israel mereka menderita sakit karena di antara mereka sendiri. Mereka jadi saling membenci, saling menyakiti, menyalahkan satu sama lain. Dan balik lagi, sekarang imam-imam mereka merasa mereka punya kuasa, mereka pakai kuasa mereka itu untuk keuntungan diri sendiri. Oke, satu orang boleh bacakan kutipan ini? Yafet. Oke, Yafet. Orang banyak menderita di bawah tuntunan mereka dan tidak kenal belas kasihan dan juga dipaksa membayar pajak yang berat oleh bangsa Romawi. Keadaan ini menimbulkan perasaan tidak puas di segala tempat. Pemberontakan rakyat jelata sering terjadi. Kegelajohan serta kekerasan, curiga dan sikap masa bodoh terhadap kerohanian merongrong jantung bangsa itu. Kebencian terhadap orang Romawi, kesombongan kebangsaan dan kerohanian menyebabkan bangsa Yahudi semakin berpegang teguh pada upacara-upacara perbaktian mereka. Para imam berusaha menjaga nama baik demi kekudusan oleh perhatian yang amat teliti terhadap upacara-upacara keagamaan. Orang banyak dalam kegelapan dan penindasan yang menimpa mereka dan penghulu-penghulu yang haus akan kekuasaan. Terima kasih, Yafet. Jadi sekarang karena keadaan orang Israel punya secara agama mereka punya tuntutan sudah sangat berat, mereka tidak mampu. Secara kehidupan mereka sehari-hari itu mereka ditawan oleh orang Romawi, ya, orang Romawi membuat hidup mereka semakin sulit. Jadi mereka tidak tahu mau lepas bagaimana. Ada kegelojohan, ada pemberontakan, ada curiga. Orang-orang jadi benci agama ya, jadi nggak suka masa bodoh terhadap kerohanian. Mereka juga jadi benci sama orang Romawi dan kesombongan dari para imam ini membuat orang-orang semakin muak dengan hal-hal rohani. Dan ini tidak membuat orang-orang para imam ini sadar, tapi mereka malah semakin kuat untuk mempertahankan mereka punya kekuasaan, mereka punya upacara-upacara, dan akhirnya ini tidak mendatangkan kesukaan kepada bangsa Israel. Mereka akhirnya bukannya merindukan juru selamat dari dosa, tapi mereka justru merindukan juru selamat yang akan melawan orang Roma
dan mengembalikan kerajaan kepada orang Israel. Jadi mereka belajar nubuatan tentang juru selamat, tapi mereka tidak mengerti. Dan akhirnya pelajaran-pelajaran tentang Mesias yang akan datang dalam kemiskinan, akan datang dalam kesederhanaan, mereka tidak mau terima karena mereka mau nubuatan itu terjadi sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mau bahwa mereka mereka punya Mesias ini akan tolong mereka melawan orang Roma dan mereka akan jadi bangsa yang besar. Padahal Yesus sudah jelas sekali dalam nubuatan-nubuatannya bahwa Yesus datang bukan untuk itu. Yesus datang untuk tolong orang miskin, lepaskan orang dalam belenggu dosa, untuk menunjukkan kasih Bapa, kasih Allah, bukan untuk melepaskan dari kekuasaan dunia. Kita sampai pada kesimpulan. Jadi menjadi umat pilihan, sekarang kita disebut sebagai umat pilihan. Kita punya tugas sebagai umat pilihan ya. Kita harus menyatakan Allah dan keselamatan dari Yesus. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya Allah yang baik. Kita punya Allah yang penuh dengan kasih. Kita mau membagikan terang kebenaran yang kita dapat dengan orang-orang lain. Dan kebenaran-kebenaran yang bukan bentuk formalitas, tapi kebenaran-kebenaran yang membawa berkat untuk kita. Kita mau cerita ke orang lain, kita nggak bilang, harus masuk gereja hari Sabat, harus ibadah hari Sabat. Kalau enggak, nanti kalian nggak masuk surga. Bukan itu terangnya. Itu kita jadi seperti orang Farisi. Kita jadi seperti orang-orang Israel ya yang gagal. Tapi membagikan terang harusnya kita kasih tahu, hari Sabat aku nggak main, aku nggak kerja, tapi hari Sabat aku senang sekali karena aku bisa belajar pelajaran tentang Yesus. Aku belajar kalau Yesus sayang sama aku. Aku belajar kalau ada lagu-lagu rohani, dan hari Sabat aku senang karena bisa tolong orang dan sebagainya. Jadi membagikan terang kebenaran bukan tentang tuntutan-tuntutan yang berat, tetapi tentang kasih Tuhan dan kebaikan yang kita rasakan karena kita melakukan kebenaran dari Tuhan. Dan kita harus kasih tunjuk keuntungan-keuntungan dari menurut hukum Allah. Saya senang karena saya menurut orang tua. Dan karena saya menurut orang tua bisa menolong saya untuk apa yang saya perlukan. Oh, saya senang karena saya tidak suka berdusta. Dan dengan tidak berdusta, saya bisa punya teman yang juga jujur ya. Jadi bukan tentang kesulitan-kesulitan menurut hukum, tapi justru keuntungan-keuntungan yang kita rasakan karena kita menurut hukum Allah. Itu yang harusnya kita lakukan ya. Yang kedua adalah jangan membuat kesalahan yang sama dengan orang Israel. Kita tidak boleh menunggu sampai nanti sudah dalam kesusahan, baru mau belajar bergantung sama Tuhan. Tetap bergantung sama Tuhan dalam segala keadaan. Kita harus fokus sama Tuhan yang menjadi sumber berkat, bukan kepada diri sendiri. Kita juga jangan cari kebesaran duniawi, karena Tuhan menjanjikan keselamatan dan berkat-berkat yang jauh lebih indah di surga, bukan cuma di dunia ini. Kemudian kita mau menurut hukum Tuhan bukan karena kita cinta diri atau mementingkan diri, tapi karena kita mengasihi. Tuhan mau kita menurut karena kasih, bukan karena terpaksa, bukan karena cinta diri. Dan yang terakhir, Tuhan mau supaya kita jangan menafsirkan nubuatan dengan keinginan kita sendiri. Harus minta tuntunan Roh Kudus, minta petunjuk Tuhan, supaya kita bisa mengerti dengan benar makna nubuatan yang Tuhan berikan. Oke, jadi ini pelajaran kita hari ini. Jadilah umat pilihan Tuhan yang menunjukkan jalan yang benar kepada orang lain, mau menunjukkan keuntungan-keuntungan dari mengikuti hukum-hukum Allah, mau menunjukkan terang kebenarannya. Jangan kita mau belajar untuk berfokus kepada Tuhan sebagai sumber berkat. Kita tidak akan cari kebesaran duniawi, kita menurut karena kasih, dan kita akan mengizinkan Tuhan menolong kita untuk mengerti nubuatan-nubuatannya sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan keinginan kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk
firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Miss. Kita akan menyanyi lagu tutup dari lagu Sion nomor 59, dan jadikanlah kami lebih suci, dan dilanjutkan dengan doa tutup oleh Shine dan Miss Ritu. Tuhan, jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan, jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi. Let's pray. Thank you, God, for the worship with us and will always be good children. Thank you, His name, amen. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tolong kami Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan memilih kami untuk menjadi terang bagi orang lain. Tolong kami juga untuk berani menyatakan kasih Tuhan yang kami rasakan kepada orang lain. Dan ajar kami untuk bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia, dan ajar kami untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, bukan mencari apa yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan akan menolong supaya pelajaran ini dapat dimengerti oleh kami semua, terlebih bagi anak-anak ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menerangkan kepada mereka lebih baik lagi, sehingga pelajaran ini akan menjadi benih yang akan bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baik, yang akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Serta sepanjang hari ini, kami mau serahkan hidup kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin, terima kasih Miss. Sampai di sini weekly online worship kita. Sampai ketemu minggu depan, Senin depan, Tuhan memberkati.